Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Di edisi kali ini, Tinta Pena kembali menceritakan tokoh Wali Songo dari Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati. Dan terkhusus edisi kali ini, Tinta Pena menceritakan tentang siapa guru dari Sunan Gunung Jati. Selamat menyaksikan. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah adalah salah satu anggota Wali Songo yang di kemudian hari menjadi Sultan Cirebon. Sebagai seorang wali dan pemuka agama Islam terkemuka, tentu Sunan Gunung Jati memiliki guru. Sebab pada hakikatnya, kepandaian seseorang dalam menguasai ilmu-ilmu agama dikarenakan bimbingan dari seorang guru. Guru-guru Sunan Gunung Jati yang masyhur diinformasikan dalam naskah Mertasinga. Dalam naskah tersebut, setidak-tidaknya disebutkan beberapa nama guru Sunan Gunung Jati. Di antaranya, Syekh Najmuddin Kubro, Syekh Muhammad Athoillah, Syekh Siddiq, Syekh Bentong, Datuk Bahrul, dan Sunan Ampel. Menurut naskah Mertasinga disebutkan bahwa Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Najmuddin Kubro ketika berada di Mekah. Sunan Gunung Jati pada ulama ini belajar tentang tarekat Naqsabandiyah, tarekat Istiqai, dan tarekat Sataria. Pada saat menuntut ilmu kepada Syekh Najmuddin Kubro, Sunan Gunung Jati dikisahkan cepat menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan. Masih dalam naskah yang sama, selepas menuntut ilmu pada Syekh Najmuddin Kubro, Sunan Gunung Jati juga berguru pada Syekh Muhammad Athoillah. Pada ulama ini, Sunan Gunung Jati berguru tentang tata cara berzikir kepada Allah. Ilmu macam ini dalam naskah Mertasinga disebut Sigul Hiyarya dan Tanarul Al-Tarku. Selain berguru pada Syekh Najmuddin Kubro dan Syekh Muhammad Athoillah, naskah Mertasinga juga menginformasikan bahwa Sunan Gunung Jati berguru pada Syekh Siddiq. Beliau merupakan ulama asal kerajaan Pasai, Aceh. Pada Syekh Siddiq, Sunan Gunung Jati belajar tentang tarekat An-Nafsiyah. Setelah itu, Sunan Gunung Jati juga diinformasikan berguru pada Syekh Bentong, seorang ulama terkemuka yang mendakwahkan Islam di Jawa Barat, tepatnya di Karawang. Pada ulama ini, Sunan Gunung Jati belajar tidak lama, mengingat Syekh Bentong menganggap Sunan Gunung Jati sudah memiliki ilmu yang luas. Selepas berguru pada Syekh Bentong, Sunan Gunung Jati juga berguru pada Datuk Bahrul. Ulama ini dikisahkan sebagai ulama yang bertempat tinggal di atas laut, yaitu bertempat tinggal di rumah panggung di bibir pantai. Pada ulama ini, Sunan Gunung Jati belajar ilmu-ilmu keislaman sebelum akhirnya pamit untuk berguru pada guru yang lain. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati berguru yang terakhir, sebagaimana yang disebutkan dalam naskah Mertasinga, adalah kepada Sunan Ampel Denta. Pada Sunan Ampel inilah Sunan Gunung Jati ditempa ilmu-ilmu keagamaan dan pemerintahan sebelum akhirnya diperintahkan untuk mendakwahkan Islam di Cirebon, membantu uaknya Pangeran Cakrabuana. Selain itu, Sunan Ampel juga memerintahkan Sunan Gunung Jati untuk menetap di Gunung Sembung.
Demikianlah guru-guru Sunan Gunung Jati yang disebutkan dalam naskah Mertasinga. Meskipun begitu, informasi tadi tentu masih harus dikaji secara seksama. Karena dari guru-guru Sunan Gunung Jati yang telah disebutkan, ternyata hidupnya tidak sezaman dengan Sunan Gunung Jati. Syekh Najmuddin Kubro tahun 1145 sampai 1220 Masehi, Syekh Muhammad Athaillah tahun 1250 sampai 1309 Masehi adalah ulama sufi terkemuka yang hidupnya jauh sebelum Sunan Gunung Jati hidup. Oleh karena itu, ada kemungkinan Sunan Gunung Jati hanya berguru pada murid-murid dari keduanya. Sementara untuk gurunya yang lain, yaitu Syekh Sidik, Syekh Bentong, Datuk Bahrul dan Sunan Ampel, dipastikan sezaman dengan masa Sunan Gunung Jati hidup. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Salam Madulura.